di folder D, kemudian VLOOKUP 1. Itu di folder tersebut ada 2 file, satu file tabel barang, kemudian satu file tabel transaksi. Nah, kita akan melihat dengan kondisi tersebut apakah rumus VLOOKUP ini akan tetap berjalan dengan baik atau tidak. Untuk pola itu tetap akan digunakan sama ya seperti di dua pembahasan sebelumnya. Yang pertama menggunakan alamat sel, kemudian yang kedua dengan define name. Tapi khusus untuk VLOOKUP beda file, saya lebih menyarankan menggunakan Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP yang kondisinya ada di beda sheet ya, beda file, atau rumus VLOOKUP beda file. Di dua pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang rumus VLOOKUP ya. Ada VLOOKUP yang di sheet yang sama, kemudian ada VLOOKUP di sheet yang berbeda, dan pembahasan yang ketiga tentang VLOOKUP beda sheet. Dalam pembahasan kali ini posisi file itu ada di dua dua file yang berbeda ya. Jadi tidak ada di satu file tapi ada di dua file yang berbeda ya. Kemarin di dua video sebelumnya ada tabel barang dan juga ada tabel transaksi dengan kondisi tabel transaksi di sheet pertama, kemudian tabel barang di sheet kedua misalnya, atau justru ada di sheet yang sama misalnya di sheet 1 semuanya, dua-duanya tabel tersebut. Nah, kali ini file dari kedua tabel ini berbeda ya. Yang pertama ada file untuk tabel barangnya seperti berikut ini ya. Kemudian yang kedua ada file untuk tabel transaksinya, dan posisi dari kedua file ini ada di folder VLOOKUP 1 ya. Jadi ada di folder D, kemudian VLOOKUP 1. Itu di folder tersebut ada 2 file, satu file tabel barang, kemudian satu file tabel transaksi. Nah, kita akan melihat dengan kondisi tersebut apakah rumus VLOOKUP ini akan tetap berjalan dengan baik atau tidak. Untuk pola itu tetap akan digunakan sama ya seperti di dua pembahasan sebelumnya. Yang pertama menggunakan alamat sel, kemudian yang kedua dengan define name. Tapi khusus untuk VLOOKUP beda file, saya lebih menyarankan menggunakan alamat sel ya, karena menurut saya tidak begitu efek secara mempermudah lah ya untuk mempercepat pekerjaan meskipun menggunakan define name, kecuali memang ada beberapa rumus VLOOKUP yang dibuatnya di file-file yang berbeda, mungkin itu akan cukup berefek. Tapi kalau memang hanya di satu file saja, sumber datanya satu file, kemudian satu file lagi tabel transaksi misalkan, hanya seperti itu, saya lebih baik menggunakan alamat selnya saja, tidak menggunakan alamat dari define name seperti itu ya. Mari kita lihat dan kita mulai pembahasannya ya. Ada ada dua kolom yang akan kita isi ya, yang sumber datanya itu dari tabel barang. Yang pertama adalah nama barang, kemudian yang berikutnya ada harga barang. Nah, mari kita mulai ya. Rumus yang digunakan seperti berikut ini. Yang pertama tetap ya sama ya, untuk pola sebenarnya sama dengan dua pembahasan sebelumnya. Ini hanya yang membedakan adalah posisi dari filenya saja. Yang kemarin filenya sama, sekarang filenya berbeda. Jadi gini, asumsinya itu jangan terlalu jauh bahwa ini karena berbeda file polanya akan jauh berbeda. Sebenarnya sama saja. Kemudian yang berikutnya lagi, tips dari saya, kalau misalkan memang akan membuat VLOOKUP dari dua file yang berbeda, saran saya si kedua file ini pada saat dibuat ya, itu ada dalam kondisi dibuka gitu, terbuka, supaya kita gampang nanti menentukan alamatnya, tidak ketik secara manual ya. Yang pertama ketikkan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah kode barang ya di sini di kolom A ya. Kemudian tabel arraynya, terus klik atau buka file tabel barang ini ya. Ini buka seperti biasa, blok dari sini ya sampai dengan ini ya. Tekan F4 ya. Kemudian titik koma. Yang ini yang akan ditampilkan adalah nama. Jadi nama itu otomatis ada di kolom yang kedua berarti ya. Ini 2 ya. Ini 2, kemudian titik koma 0 atau true atau false, silahkan dipilih ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Dan rumus VLOOKUP berjalan dengan baik seperti biasa ya, seperti di dua pembahasan sebelumnya. Yang membedakan adalah begini,
di sini itu akan muncul nama filenya ya, tabel barang. Di sini adalah nama file yang ini ya, yang tabel barang. Dan kalau misalkan posisi dari tabel barangnya ini di close atau kita tutup, maka yang akan muncul adalah alamat dari folder serta file yang bersangkutan ya. Kita kopikan terlebih dahulu rumusnya ya. Tolong diperhatikan pemberian sel absolute di sini ya, ada tanda dolar di sini. Ini harus betul-betul diperhatikan supaya pada saat proses copy dan paste rumus ke bawah, posisi dari tabel itu tidak bergeser ya. Jadi itu wajib untuk diberikan supaya pada saat copy paste posisi dari tabel barang itu tidak akan berubah seperti itu ya. Oke, mari kita coba close ya, bukan dihapus, di close tampilan dari tabel barang ya. Ini kita close. Tampilan ini nih, alamat dari tabel barang ini itu dia otomatis akan berubah dengan sendirinya. Kita nggak berubah, ini akan otomatis berubah. Excel secara otomatis menyesuaikan, kita tidak perlu repot lagi ya. Mari kita coba close ya. Nah, pada saat ini di close, alamatnya dia akan berubah ya. D kemudian VLOOKUP 1, ini posisi dari drive dan juga posisi dari foldernya ya. Dia otomatis akan muncul. Pada saat ini dibuka ya, saya buka kembali tabel barangnya ya, dia otomatis akan berubah lagi. Nah, bagaimana pada saat kita ini kan berubah-berubah ya, bagaimana kita menyesuaikan pada saat pembuatan rumus? Itulah tadi di awal kenapa saya bilang pada saat pembuatan rumus usahakan si tabel ini dalam keadaan terbuka. Kita tinggal klik aja langsung, kita tidak perlu bingung dengan apakah memasukkan tabel barang saja seperti ini, apakah kita masukkan D kemudian VLOOKUP 1 sesuai dengan nama foldernya. Nggak perlu. Yang kita perlukan itu hanya membuka filenya dan melakukan proses VLOOKUP seperti biasa. Excel akan otomatis menyesuaikan file tersebut ada di mana ya. Jadi kita tidak perlu repot sebenarnya ya, tidak perlu repot membayangkan apa nih harus dimasukkan, apakah nama barangnya saja, apakah alamat filenya juga dan sebagainya. Tidak perlu, kita tinggal klik saja seperti biasa, lakukan VLOOKUP seperti biasa dalam keadaan kondisi si file itu terbuka ya. Klik langsung ke situ, secara otomatis alamat filenya akan dimunculkan oleh Excel ya. Contoh berikutnya, mari kita isi kolom harga ya, sama dengan kemudian VLOOKUP, kemudian lookup value-nya seperti biasa adalah kode barang ya, kemudian titik koma saya sampaikan lagi, ini bisa diganti dengan koma sesuai dengan regional setting ya. Jadi nanti disesuaikan regional settingnya. Bagaimana cara melihat regional setting, silahkan googling ya, atau saya juga nanti kalau sesuai jadwal akan membahas juga bagaimana pembahasan tentang khusus tentang regional setting ya. Ya, kemudian berikutnya tabel array-nya. Tabel array-nya kita tinggal klik tabel barang. Klik seperti biasa, kita nggak perlu repot ini file ada di mana, posisi alamatnya apa, nggak perlu, nanti Excel yang akan menyesuaikan ya. Kemudian titik koma, berikutnya yang akan dimasukkan adalah kolom harga ya. Kolom harga ini berarti di kolom ketiga ya. Kemudian ini 0, true atau false, silahkan disesuaikan, kemudian enter. Secara otomatis ya, rumusnya akan muncul di sini ya. Ini akan menyesuaikan seperti yang tadi. Jadi pada saat kita close, dia otomatis tabelnya kita close, dia otomatis alamatnya akan berubah dengan sendirinya, muncul di situ alamat filenya dan sebagainya ya. Baru nanti pada saat kita buka akan muncul lagi seperti ini ya. Ini sudah kita berikan sel absolute, tinggal kita copy pastekan ke bawah ya. Rumus VLOOKUP sudah selesai. Nah, bagaimana menghindari rumus NA ini, misalkan ini sudah saya bahas ya di 2 video sebelumnya digabungkan dengan rumus if error. Kalau misalnya memang belum mengetahuinya, silakan buka video saya sebelumnya tentang rumus VLOOKUP ya. Sudah dijelaskan bagaimana menggabungkan posisi dari rumus if error dengan VLOOKUP ini ya, untuk menghindari error NA seperti ini. Itu sudah saya bahas ya. Berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan define name ya. Kalau menggunakan define name ini saya tadi bilang bahwa lebih baik menggunakan alamat sel saja. Kenapa saya bilang menggunakan alamat sel saja? Karena kita tidak perlu mengetikkan alamat filenya. Sekali lagi, kita tidak perlu mengetikkan alamat filenya. Kita hanya butuh klik filenya saja ya. Buka kemudian klik filenya saja. Kalaupun kita menggunakan define name, yang akan kita ganti pendek, cuman ini saja yang akan kita ganti. Untuk hal lainnya tidak akan diganti, sama saja. Tabel barang ini akan tabel barang, kemudian barang juga ini akan ada nama barang karena ini nama sheet ya.
sheet barang, ini nama filenya tabel barang. Yang akan kita ganti dengan define name itu hanya ini saja. Kalau misalkan memang mau mencobanya, silahkan mencobanya. Prosesnya sama seperti pada penggunaan VLOOKUP biasanya, baik itu yang beda sheet ataupun yang sheet yang sama, ya. Jadi tidak perlu pusing juga dengan wah ini beda file nih, bagaimana VLOOKUP-nya? Sama, ya, sama seperti biasa. Yang terpenting adalah apa namanya, pada saat mau dibuatkan rumus VLOOKUP-nya, posisi dari filenya usahakan dalam keadaan terbuka. Posisi dari si file tabel barang tadi itu harus dalam keadaan dibuka, ya, supaya kita tidak pusing ini filenya ada di mana, alamatnya apa, segala macam. Klik saja, secara otomatis nanti akan muncul, ya. Nah, ada 3 pembahasan ya tentang rumus VLOOKUP. Tadi di depan saya sudah sampaikan. Yang pertama tentang VLOOKUP di sheet yang sama, kemudian yang kedua ada VLOOKUP di sheet yang berbeda, kemudian yang ketiga ini ada VLOOKUP di apa namanya, file yang berbeda, ya. Silakan pelajari ketiga-tiganya, bandingkan bahwa cara penggunaan rumus VLOOKUP di 3 pola ini itu tetap sama, ya. Artinya apa? Pelajari yang mudah terlebih dahulu di sheet yang sama. Setelah kita menguasai itu, baru kita kembangkan menjadi beda sheet, kita kembangkan menjadi beda file, ya. Satu-satu pelajarin, ya. Jangan yang sulit dulu, silakan yang mudah dulu di sheet yang sama. Kalau di sheet yang sama sudah bisa, saya yakin itu akan berjalan dengan baik itu untuk sheet yang berbeda ataupun untuk file yang berbeda. Jangan khawatir, tetap akan sama prosesnya, tetap akan sama penggunaannya, tetap akan sama rumus VLOOKUP-nya, ya. Karena Excel sudah menyetingnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, wah ini beda sheet, wah ini beda file, bagaimana caranya dan sebagainya, ya. Kita sudah buktikan di sini bahwa meskipun beda sheet, posisi dari cara penggunaan VLOOKUP-nya itu tetap sama. Tips dari saya sekali lagi saya sampaikan. Pada saat akan dibuatkan rumusnya, kedua file ini dalam keadaan terbuka. Jadi kita tinggal klik saja tabelnya, itu secara otomatis alamat filenya akan muncul, ya. Itu pembahasan kita kali ini. Pembahasan selanjutnya rencananya masih terkait dengan rumus VLOOKUP, ya. Saya akan coba untuk menggabungkan, bagaimana cara menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus if, ya. Untuk kondisi seperti apa, kemudian bagaimana polanya, silahkan nantikan videonya, ya. Dan pastikan nonton kalau misalnya memang saya sudah share videonya, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian untuk pembahasannya, ya, tentang VLOOKUP beda file. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa menonton video-video yang lain di ADH Excel. Terima kasih.